wali niku wedi nang Gusti nyaut. Cirine waliullah niku wedi nang Gusti, itu waliullah. Kalau waliul murid wedine nang SPP sama uang gedung. Nah, di luar itu dalam tingkatan linier ada disebutkan annallaha akhfa awliya'ahu fima bainan nas. Ini yang kita harus sangat berhati-hati. Sesungguhnya Allah merahasiakan wali-wali kekasih-kekasihnya di kalangan manusia. Jadi ada wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah sing ngancene disamarno ambek Gusti Allah, tidak diketokkan, jadi tidak ketara. Ono wali-waline Gusti Allah sing ngancene disamarno di kalangan manusia. Makanya kita harus hati-hati sehingga kita tidak boleh merendahkan orang lain, kita tidak boleh memandang remeh sama orang lain. Satu, bisa jadi orang yang kita pandang rendah, bisa jadi orang yang kita remehkan di hadapan Allah jauh lebih baik daripada kita. Gak oleh ngremehne wong. Ya wis padha meneng. Atau bahkan kita nggak tahu, boleh jadi orang yang kita remehkan itu kekasihnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga Islam memberikan tuntunan sudut pandang dalam agama, memandang orang lain siapapun dia, kita harus selalu menilai lebih baik daripada diri kita. Kita harus selalu memandang diri kita lebih jelek daripada siapapun. Ini namanya sikap tawadhu. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini sikap pandangan dalam Islam. Kita kalau melihat orang yang lebih tua dari kita harus selalu merasa kita lebih jelek. Itu orang udah sepuh, tentu ibadahnya jauh lebih banyak daripada saya, tentu amalnya lebih banyak daripada saya, tentu beliau pahalanya lebih banyak daripada saya, berarti beliau lebih baik daripada saya. Kalau kita melihat orang yang lebih muda, apalagi anak-anak, kita juga jangan pernah merasa lebih baik. Itu masih sangat muda, itu masih sangat kecil, dosanya masih sedikit, lebih banyak dosa saya. Ketika kita melihat orang yang pinter, orang yang alim melakukan kesalahan, itu orang melakukan kesalahan, tapi dia alim, dia pinter, ngerti carane tobat, dia akan segera nyusuli dengan amal kebaikan. Kalau kita melihat orang bodoh melakukan kesalahan, kita harus memandangnya, dia melakukan kesalahan dalam keadaan bodoh, ancene dekne gak ngerti. Lah aku lho wis ngerti kok sik balak-balik salah. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, ringkas-ringkas saja. Yang kedua, kalau para wali itu ukurannya dari wirai, zuhudnya dan takorubnya kepada Allah, sedangkan tabaqatil ulama, eskalasi para ulama itu tidak diukur fi wara'ihi wa zuhdi wa taqarrubi ilallah, tapi diukur fi mautihi. Eskalasi para ulama itu diukur dari kematiannya. Makanya adik-adik dan seluruh jamaah, kalau kita membaca karya sebuah kitab, pasti nanti di situ akan dicantumkan pengarangnya siapa dan disebutkan al-mutawaffa, tahun wafatnya. Kayak contoh kitab Fathul Mu'in, itu pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini yang nggak tahu dikira Syekh Zainuddin Al-Malibari pengarang Fathul Mu'in itu orang Jogja. Rumangsane Al-Malibari itu Malioboro, padahal Malibari itu India bagian barat. Itu nanti akan ditulis pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Mutawaffa,
tahun wafatnya. Ibnu Hajar al-Asqalani al-Mutawaffa, Ibnu Hajar al-Haytami al-Mutawaffa, Jalaluddin As-Suyuti al-Mutawaffa, pasti Jalaluddin al-Mahalli al-Mutawaffa, yang disebut adalah tahun kematiannya. Jadi kalau ada kitab di situ kok dituliskan pengarang terus al-Maulid, itu percetakannya ngawur namanya. Karena eskalasi para ulama itu memang diukur dari kematiannya. Mana ulama yang wafat lebih dulu itu dianggap lebih maju, lebih utama dan lebih keren. Makanya lah ono kiai kok ndonga njaluk dawa umur tawil umrona, itu kiai gak patek keren. Pengumuman kiai umurnya aja dawa-dawa. Sering saya sampaikan di mana-mana sebagai gambaran. Ada dua tokoh besar ulama yang dua-duanya ini keluar dari pakem. Karena kalau ulama itu ada pakem, adik-adik. Jika beliau namanya Ahmad, itu menurut pakem mendapatkan alam laqab atau mendapatkan titel Syihabuddin. Jadi ulama yang namanya Ahmad siapapun itu titelnya Syihabuddin, selalu begitu pakemnya. Kalau namanya Muhammad sesuai pakem itu titelnya selalu Syamsuddin. Nah, selain itu, selain yang bernama Muhammad, selain yang bernama Ahmad, ya terserah mau pakai titel Syamsul A'immah, mau pakai titel Al-Arif Billah, mau pakai titel Al-Mutawakkil 'alallah, Al-Mu'tasim Billah, macam-macam. Ya, kalau yang sebelah sana itu misalnya jadi tokoh itu kayaknya titelnya Wal'iyadzu Billah. Dua ulama ini keluar dari pakem. Yang satu namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, pengarang kitab Ghayatul Ikhtisar atau yang terkenal dengan sebutan Takrib. Kitabnya tipis tapi luar biasa. Beliau namanya Ahmad, tapi titelnya bukan Syihabuddin. Beliau diberi titel Syihabul Millah. Satunya namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau namanya Muhammad, harusnya kalau sesuai pakem titelnya Syamsuddin, tapi beliau titelnya Hujjatul Islam. Ketoke kok gak paten nyaut ya. Oh, nyaut. Oke. Dua ulama ini sama-sama hebat. Ini saya akan ceritakan eskalasinya ya. Imam Abi Syuja, pengarang Takrib, lahir tahun 1047 Hijriah. Beliau wafat tahun 1197 Hijriah. Jadi usianya 150 tahun. Panjang banget usianya. Halo. Sementara Imam Ghazali lahir di tahun 1060 Hijriah, wafatnya pada tahun 1111 Hijriah, dalam usia 51 tahun. Dua ulama ini menangi dalam satu zaman. Imam Abi Syuja lahir duluan tapi wafatnya belakangan. Karena usia beliau sampai 150 tahun, Imam Ghazali lahir belakangan, wafatnya duluan. Usianya cuma 51 tahun. Setelah Imam Ghazali wafat, Imam Abu Syuja itu masih hidup 86 tahun. Para ulama ketika menentukan ayyuhuma aqdam
baina Abi Syuja' wal Ghazali. Mana yang lebih utama, mana yang lebih keren antara Imam Abi Syuja' dan Imam Ghazali? Para ulama menyatakan Ghazali aqdam, Imam Ghazali yang lebih keren. Kenapa? Karena mati lebih dulu. Jadi nek kiai kok mati disi'i, ku kiai keren. Cuma nek aku karo Yai Rul yo, insyaallah disian Yai Rul. Enggak apa-apa, aku kalah keren enggak apa-apa. Dua-duanya sama-sama hebat. Kalau dari sisi karya keilmuan, Imam Ghazali menang. Kitab karya Imam Ghazali itu luar biasa. Sampai nggak ada ulama yang bisa menandingi Imam Ghazali ketika meringkes kitab karangannya Imam Haramain. Imam Haramain itu punya kitab yang misalnya ditumpuk itu dari sini sampai tembus plafon situ, saking tebelnya kitabnya. Itu diringkes sama Imam Ghazali jadi 3 kitab, Al-Wajiz, Al-Wasid, dan Al-Basid. Bisa sih gak ngerti ya wis pokoknya mantuk-mantuk ngono. Tapi kalau dari segi riyadhah menang Imam Abu Syuja'. Dua-duanya sama-sama hebat. Yang satu berasal dari Khurasan, yang satu berasal dari Asfahan. Imam Ghazali berasal dari Khurasan. Khurasan itu tempat keluarnya Dajjal. Jadi nanti Dajjal itu keluarnya dari Khurasan. Sedangkan Asfahan itu adalah tempat pengayaan uranium nuklir, kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Itu adalah Asfahan, tempat pengayaan uranium nuklir yang paling ditakuti sama Amerika. Jadi sampai sekarang satelit pengintai keamanannya Amerika itu terus dihadapkan ke Asfahan, takut diserang nuklirnya Asfahan, Iran yang sumbernya di Asfahan. Amerika yang katanya negara hebat, superpower, ternyata takut sama nuklir, kalah karo wong Lamongan, nuklir dimplok dadi bakso. Lah ya kan, kalau kita kan nuklir iso dadi bakso, ono bakso nuklir, ono bakso granat. Orang Indonesia itu ternyata hebat. Yang lain gulanya gula biasa, kalau kita gulanya pasir, gulanya batu. Malah mbak-mbak walaupun ayu-ayu koyok ngono ternyata sering ngeletisi kuping gajah. Pokoknya top orang Indonesia itu. Molen ae dimplok kok. Allah ya Karim. Oke, kita lanjut. Karena acara kayak gini sekarang nggak boleh lama-lama, jadi masih ada waktu 10 menit lagi. Dari tingkat riyadhahnya, Imam Abu Syuja' lebih hebat. Setelah selesai ngarang kitab Takrib, naz'a thawba 'ainihi, beliau melepas baju kebesaran keulamaannya, alih profesi jadi kannasu raudhatis syarifah, nirakati kitab Takrib, melepas baju keulamaannya, beliau beralih profesi jadi tukang sapunya Raudhah, tukang sapunya pesariane Kanjeng Nabi, tukang sapune Masjid Nabawi. Duh, barokah riyadhoe, barokah tirakate Syekh Abi Syuja', tukang-tukang sabu masjid itu dapat berkahnya. Satu, tukang sapu masjid iku dongane mandi. Makanya zaman lek njaluk donga pengen mandi, njaluk donga tukang sapu masjid. Lu bener, tukang sapu masjid itu bahkan lebih utama daripada imamnya, lebih utama daripada muadzinnya. Lek urutan ya, urutan keutamaan ada yang mengatakan imam sama muadzin itu lebih utama muadzin. Kok begitu? Ya iyalah, imam itu tahu jadi kok. Imam itu datang jamaah udah siap. Ibarat makanan, imam itu tinggal ngelek. Wis mateng, kari ngelek. Lah muadzin
Itu yang ngumpulin, yang ngeracik masakannya, yang ngumpulin jamaahnya. Lah tukang sapu yang bersihin tempatnya, menyiapkan tempatnya. Coba ono jamaah ono imame nek masjid najis, gak kena digawe salat. Mbok koyoke gak mudeng kok dijak ngomongan. Makanya tukang sapu masjid itu lebih utama daripada imam, daripada muadzin. Kalau imam sama muadzin, ada yang mengatakan lebih utama muadzin, sehingga muadzin itu dapat keistimewaan besok di akhirat. Rasulullah gampang leh niteni tukang azan untuk disyafaati. Cirinya apa? Atwaluhum a'naqan yaumal qiyamah. Jadi tukang-tukang azan itu besok pada hari kiamat lehernya panjang-panjang. Loh, sampean ojo mbayangno koyo jerapah lah anu ojo ngono. Leher panjang tapi bagus. Jadi kan Nabi leh atenya faati ku gampang. Wahai ke umatku tukang azan, tukang azan, tukang azan, tukang azan, langsung dipanggili. Dilihat dari mana? Lehernya panjang-panjang. Tapi nilai keutamanya masih kalah sama tukang sapu masjid. Sehingga tukang sapu masjid itu diberi keistimewaan satu, dongane mandi. Yang kedua, nanti di surga bidadarinya paling banyak. Soalnya wonten dawuh mahrul hur kansul masjid. Maharnya bidadari iku nyaponi masjid. Jadi tukang-tukang sapu masjid itu widodaranya paling wakeh menenang swarga. Iki meneh guru-guru ki alih profesi dadi tukang sapu masjid iki. Pun. Nah, barokah riyadhoe Imam Abi Syuja nirakati kitab takrib. Mangkane pondok pesantren manapun atik gak nok ngaji takribe mesti gak barokah. Dan tidak ada pondok pesantren salaf yang berani meninggalkan pengajian kitab takrib. Kitab Imam Ghazali yang sangat fenomenal itu Ihya Ulumuddin itu banyak dirubah-rubah oleh generasi sesudahnya. Kata sing wani ngrubah kitab Imam Ghazali. Tapi kitab Imam Abu Syuja, kitab takrib, gak ono wong sing wani ngerubah. Padahal dihasiai macam-macam, disarai macam-macam, tapi nggak ada yang berani ngerubah. Barokahe tirakat. Lah santri sakniki wis do gak gelem tirakat sak kiyaine sisan. Salah satu keunggulan pondok pesantren dibanding lembaga-lembaga lain itu ada nilai yang namanya barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tempat pengkaderan para ulama itu ya di pondok pesantren, bukan di tempat yang lain. Sehingga banyak orang yang penasaran, terutama orang-orang luar negeri. Halo. Itu yang banyak penasaran, sebenarnya pondok pesantren itu lembaga model kayak apa sih? Kok begitu hebatnya, terutama di Indonesia, pengaruhnya begitu besar. Terus penghuni pesantren, komponen-komponen penghuni pesantren itu makhluk seperti apa? Kok begitu luar biasa nilai keistimewaannya, sehingga mereka mengadakan penelitian. Ada sebuah buku yang judulnya The Educate All System in Javas Pondok Pesantren in Educating of Qadar. Aku lagi ngomongin ini ke Yairul mesti gak paham. Soalnya aku dewe gak paham. Mereka mengadakan penelitian. Akhirnya mereka itu terheran-heran. Begitu tahu kondisi pondok pesantren, wong santrine yo ngono modele, tonton jemburis-jemburis ngono. Potongane yo morot modol, ana sing sarunge ngepir. Lek turu melungker kemulan sarung ditutupi sirah sikile kebuka, ditutupi sikil sirahe kebuka.
kadang kopiah rupane kaya ulune garangan. Terus rata-rata pernah kena penyakit yang namanya gudik. Maka aku yakin corona COVID-19 gak berani masuk pesantren karena sudah dikuasai oleh virus gudik. Santri-santri nggak usah wedi corona. Yakin kita punya imun yang kuat melalui zikir. 80% imun tubuh manusia itu didapat melalui kekuatan spiritual, namanya zikir. Pondok pesantren gone zikir apa maneh tarbiyatut thalabah, setiap saat zikir dan zikir. Insya Allah corona covid gak katene mlebu nang pondok, yakin. Mesti kena ngono-ngono iku wong sing gak tau zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Pondok yang kondisinya kayak gitu, tapi sekarang pengaruhnya di Indonesia luar biasa. Dan melalui pondok pesantren pula, perjuangan para wali yang diteruskan oleh para ulama termasuk Mbah Yai Mustafa mampu malik grembyang di Indonesia. Dari dulu masyarakat yang sama sekali nggak kenal agama Islam, ateis, Hindu, Buddha, macam-macam, 85% lebih memeluk agama Islam, dan itu melalui perjuangan dalam wadah yang namanya pondok pesantren. Sehingga sekarang Indonesia ini menjadi negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Ini diantara jasanya pondok pesantren. Saudi Arabia itu jumlah penduduk muslimnya cuma 35 juta. Uni Emirat Arab malah cuma 20 juta. Irak 37 juta. Jadi 3 negara itu andaikan digabung jumlah penduduk yang beragama Islam, nggak ada separuhnya Indonesia. Belum lagi jasanya untuk negeri ini. Coba dalam sejarah lihat adik-adik, siapa yang membentuk TNI? Siapa yang membentuk tentara? Jenderal Sudirman. Beliau itu adalah kepala madrasah diniyah, pengurus pondok. Makanya TNI wajib mendukung pondok pesantren, karena cikal bakal TNI adalah dari pondok pesantren. Tepuk tangan ya tepuk tangan, cuma nek nyugui klopong niki mestine sak wite sisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rintisan itu sesungguhnya adik-adik sudah dimulai dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba adik-adik baca sejarah. Rasulullah masuk Madinah, pertama yang dibangun adalah masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Nanti kalau adik-adik bisa pergi haji atau umroh, pasti diajak ziarah ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam, Masjid Quba. Dan Masjid Quba itu masjid yang biasa dijadikan Rasulullah untuk bermalam minggu. Jadi ternyata tradisi malam mingguan itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kok punya tradisi malam mingguan kok. Setiap Sabtu sore Rasulullah itu pergi ke Masjid Quba, imma raqiban wa imma masyian. Kadang-kadang naik kendaraan, kadang-kadang jalan. Makanya sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu dapat pahala sama dengan ibadah umroh. Mudah-mudahan semuanya bisa ibadah haji minimal umroh. Nah, kalau di sini ada pemilik travelnya datang itu yang paling subur itu orangnya, sesuai dengan namanya Haji Subur dengan Sutra Hidayah Tour and Travelnya. Saya sudah beberapa kali ikut beliau, alhamdulillah pelayanannya nyaman. Kemarin kiai kita, Kiai Rul juga ikut beliau, mbok bayar mbok enggak roh aku.
Iki sponsor ngene iki lawarang lho Pak Kaji. Lawarang soalnya iki dirungokno wong sak donya iki. Dan alhamdulillah sekarang cabangnya Sutra udah dibuka di mana-mana. Saya juga siap mendampingi jamaah Sutra asal belum selesai tepuk tangan. Asal gratisannya akeh. Masuk ke kota, Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Selesai membangun dua masjid ini adik-adik, Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa. Coba baca dalam sejarah, tidak ada doa istimewa dari Rasulullah. Rasulullah baru mengeluarkan doa istimewa setelah menentukan Raudhah, lokasi yang kurang lebih ukuran 12 kali 16 meter, dengan sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah raudhah, taman di antara taman-taman surga. Selesai menentukan raudhah itu, Rasulullah mengeluarkan doa istimewa yang itu diamini oleh Mu'adz bin Jabal, diamini oleh Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, dan sahabat-sahabat mulia yang lain. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Oleh karena itu, meskipun Makkah itu ada Ka'bahnya, tapi nilai barokahnya lebih besar Madinah. Kenapa? Sebab Makkah itu simbol ibadah, sedangkan Madinah simbol ilmu pengetahuan. Ibadah sama ilmu lebih utama mana? Halo? Lebih utama ilmu. Karena ilmu tanpa ibadah tetap ada, sedangkan ibadah tanpa ilmu nggak akan diterima. Al ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Ilmu tanpa amal tetap ada, tapi amal tanpa ilmu nggak akan diterima. Understand? Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum, kata Rasulullah. Keutamaan orang alim mengungguli orang ahli ibadah, keutamaan orang alim di atas orang ahli ibadah itu seperti keutamaanku, kata Rasulullah, di atas serendah-rendahnya kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaane wong alim ngalahno wong sing ahli ibadah tapi gak alim iku kaya keutamaane rembulan di malam purnama ngalahno bintang-bintang. Ayo bulan karo bintang gedhe ndi? Astagfirullah. Bulan karo bintang gede ndi? Lah iyalah, anak kecil aja tahu. Makanya anak-anak kecil itu kalau nyanyi kan bintang kecil, gak ono toh bulan kecil. Orang yang ahli ibadah itu kalau dihadapkan sama orang alim kecil nilainya. Oke, sehingga ini lagi keutamaan ilmu yang nanti rintisannya adalah pondok pesantren. Dalam Al-Quran Allah memberikan pertanyaan yang itu tidak butuh jawaban. Kalau istilah ilmu balaghah nanti disebut istifham tangkir. Kowe gak ngerti yang wis mantuk-mantukon. Oke, gini ya. Biasanya dalam Quran kalau ada ayat pertanyaan itu selalu diberi ayat jawaban. Contoh, yas'alunaka 'anil anfal, terusannya qulil anfal. Ono jawabane, yas'alunaka 'anil ahillah
Qul hiya mawaqitu linnas. Ana jawabane. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan. Mesti ana jawabane. Tapi ini ada pertanyaan, enggak ada jawabannya. Kenapa? Karena memang enggak butuh jawaban. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sehingga hal di sini bermakna nafi. Semoga-moga paham ngono. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini nggak ada jawaban, sehingga hal bermakna nafi. Jelas tidak sama. Wong pinter karo wong bodoh itu gak bodoh. Wes gampang-gampangan ae. Wong pinter ambek wong bodoh iku sembawarange gak padha. Gayane gak padha. Tonton gayane wong pinter ambek wong bodoh. Padha napa mboten? Mlakune ae lho gak padha. Tonton ana wong bodoh ambek wong pinter mlaku mesti beda. Ambune yo gak padha. Ngomonge gak padha. Wong lek pinter omongane mengandung ilmu, mengandung hikmah. Lek wong bodoh gedap brus. Maaf, bayarannya ya gak podo. Yairul alim pinter, wis gak adek kerja, lungguh ning dalem gak lapo-lapo. Wong sowan mesti nggawa amplopan. Iku oleh ngalang-alangi bapakmu. Gak apa-apa wonge gak teko ae kok. Macul ning sawah sampai 2 wulan. Yairul terima lungguh nang omathak ngene. Barokah, 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 barokah. Aku umpama wong pinter ngomong sak jam punjul titik wis ketok hasilnya. Mbah iki kok oleh piro ya karo sih an. Ayo mbak ana wong bodoh kok ngomong 2 jam. Enggak oleh bayaran malah kadang-kadang diantemi wong kok. Turune gak padha. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Sampai kaya ngono. Turune wong alim iku luwih apik tinimbang ibadahe wong bodoh. Wong alim turu luwih apik timbang wong bodoh ibadah. Ngapunten Yai, ini kita ancepno nang gone santri-santriku. Sehingga gak ono santriku sing wani gugah nek aku turu. Loh, turune kiai luwih apik timbangane ngajine santri kok. Ning kene ya kudu dincepno iki, cek gak kurang ajar arek-arek. Ngono kiai sare diobraki. Ibadahnya enggak sama. Ayatun min alim ahabbu ilayya min juz'in wahid minal jahil. Yairul maca sak ayat, wong goblok maca sak juz, iku karo Kanjeng Nabi luwih disenengi Yairul maca sak ayat. Wong alim maca sak ayat, ya Yairul misale maca Bismillahirrahmanirrahim Nun sak ayat. Karo dirimu maca sak juz iku ganjarane akehan Yairul Nun. Mangkane rata-rata kiai iku males kon tadarusan, kuwatir kakehan ganjaran. Ono kiai kok sregep tadarusan, sregep khataman Quran, kiai gak pati pede. Sampai ngapunten wong pinter ambek wong bodoh nyolonge ae gak padha. Nyopet, jambret, ngerampok iku penggaweane wong goblok iku. Wong goblok nyolong paling sing dicolong apa? PT. Iku PT gorong kecekel wonge kecekel disikan.
Mangkane lek atik nyopet, nyolong, jambret, ngerampok, penggaweane wong goblok, oleh paling piro? 10 juta, 20 juta. Lek wong pinter, nyolonge gawe pulpen. Srit oleh miliaran bahkan triliunan. Lu ngono iku nang ndi lu dipanggil yang terhormat, padahal maling. Maling lu dipanggil yang terhormat mergo pinter. Makanya sama lek kate nyolong pinter dhisik. Lek sik goblok-goblok ngene iki aja atik nyolong. Rugi. Diterusno mboten niki? Ya Allah. Kula niku sakjane wis kangen suasana pengajian ilmu wajah kaya ngene iki wis kangen banget. Kangen. Masya Allah, ya pemerintah harusnya lebih bijak lah. Kenapa kemarin demo diizinkan, pengajian kok gak diizinkan? Ini kan lucu tuh ya. Tepuk tangan toh. Kalau menimbulkan kerumunan, demo lah yang menimbulkan kerumunan toh ya. Demo kan yang menimbulkan kerumunan, kok diizinkan, di mana-mana demo diizinkan. Nek pengajian kok belum diizinkan? Ayo misalnya alasannya demo kan dijaga sama polisi, ya pengajian jogoan lah. Malah pengajian itu yang membina mental masyarakat, dandani akhlaknya masyarakat, nambahi barokah. Demo nek gak ketepaan sing anarkis ngono iki malah ngerusak sembarang barang, ngerusak fasilitas, yo ngerusak aturan kadang-kadang. Nek gak tepak, nek aturan yo gak apa-apa. Wes. Nah, terus lagi diterusno. Oke. Kenapa tempat antara dalemnya Rasulullah sampai mimbarnya Rasulullah disebut Raudhatul Jannah, taman surga? Ternyata karena di situ Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Maka semua pondok pesantren di permukaan bumi ini insya Allah besok di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk tarbiyatut thalabah. Lho santri ini Kanjeng Nabi niku kata, dan dari berbagai wilayah, berbagai daerah, bahkan banyak dari luar negeri, dari jauh-jauh. Ada santri ini Kanjeng Nabi mondok pesantren ini Kanjeng Nabi, namanya Salman Al Farisi, toko Persia, toko Iran, mondok neng Medina. Ada namanya Suhaib Ar-Rumi, orang Jerman, mondok neng gone Kanjeng Nabi. Ada Bilal bin Rabah, itu orang Afrika, mondok neng gone Kanjeng Nabi. Makanya kita dadi ukuran ya. Kiai disebut kiai serius, kiai temen, iku lek santrine teko adoh-adoh, iku kiai temen. Kiai Rul insyaallah ya kiai temen. Kari nerusno sapa gak iso. Sing hebat yo mbae. Kari nerusno. Loh, santrine teko Kalimantan, teko Sumatera, teko Sulawesi, teko ado-ado iku kiai temen. Lah nek duwe santri sik ngutek sak kampung yo sik rodok kiai ngono. Makane ya aja mlete-mlete dhisik. Duwe santri 14 yang melawete nang tinti nggo tasbih sak kepel-kepel, rambutnya diubel-ubel gombal kaya nyunggi bane prauto. Oke. Nah, garwane Kanjeng Nabi yang diajak ngasuh pesantren itu adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai Kanjeng Nabi ku dawuh ini, inna habban nisa ilayya Aisyah wa inna habbar rijal ilayya abuha. Wong wedok sak donya sing paling tak cintai Aisyah. Wong lanang sing paling tak cintai bapakne Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa di antara istri-istri Rasulullah yang paling dicintai kok Aisyah? Apa karena Aisyah cantik? Memang Aisyah sangat cantik, tapi bukan karena itu Rasulullah paling mencintainya. Bukan. Kalau soal kecantikan menurut riwayat, Sayyidah Aisyah itu masih kalah cantik sama Sayyidah Sofiyah.
Jadi garwane Kanjeng Nabi yang paling cantik parasnya itu Sayyidah Sofiyah. Wayu pol umpama cara nduk kene kaya endi ya? Coba tak gelekane ayuwe kaya endi ya? Sik tuwek gak ada ngacung apa tuwek-tuwek melu ngacung kaya endi ya? Ngapunten Yai beke ana sik kanok nggak level gelek ban serep nggak kanok. Saking ayune Sayyidah Sofiyah itu sampai jadi gambarannya wong Arab. Penyair Arab waktu itu mengatakan perempuan dikatakan cantik itu kalau udah seperti Sofiyah. Jamilatun min ba'id malihatun min qarib atwaluhunna idza qamat wa a'dhamuhunna idza qa'adat. Saking ayune Sofiyah, dari jauh kelihatan cantik, dari dekat kelihatan manis, ketika berdiri nampak tinggi, ketika duduk ngebeki kursi. Wah, saking montoke. Tapi yang paling dicintai Sayyidah Aisyah, yang paling gondoan Sayyidah Aisyah. Garwane Kanjeng Nabi yang paling purian, paling suka ngambek, paling suka gondok Sayyidah Aisyah. Gondokan tapi paling dicintai karo Kanjeng Nabi. Lah masa pernah ngambek? Sering, mulane ngapunten Yai. Dadi kiai nek digondhoki karo bojo, biasa aja. Kanjeng Nabi lho digondhoki bojo. Apa maneh trimo Kanjeng Nasrullah, Kanjeng Anwar Zahid. Makane aku nek digondhoki karo bojoku ya biasa aja. Wong Kanjeng Nabi digondhoki apa maneh trimo Kanjeng Anwar Zahid. Coba habis mimpin rapat perang Tabuk, Rasulullah pulang agak terlambat, wayah gilirannya Sayyidah Aisyah. Cara saiki ya terlambat setengah jam lah. Lah Sayyidah Aisyah udah persiapan nyambut kedatangan Rasulullah. Wis macak wayu, wis make upan. Enggak teko-teko sih. Biasa wong ngenteni ku kan diluk krasa suwe. Begitu Rasulullah datang, Assalamualaikum, enggak dijawab, buka pintu langsung disyuding. Anta iddaita annaka nabiyyun. Sampeyan inikah yang katanya nabi? Nabi kok telat. Lu Kanjeng Nabi disyuting ngono iku marah. Enggak, fa adhara ibtisaman latifan. Rasulullah menampakkan senyum yang sangat lembut. Jadi wong lanang iku kudu ngono. Atik wong wedok kata-kata sampean niku dadi wong lanang gak tepak, njaluk menangi dhewe, masale gak enak, ngamuk, lawuh gak enak, gak gelem, tapi belanjani yo gak temen. Ngono iku wong lanang. Lah kena Pak Kaji Subur ya empreng ditendang. Ndak oleh. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai? Karena Sayyidah Aisyah yang diajak ngasuh pesantren sama Rasulullah dari segi keilmuannya. Mulane di antara garwane Kanjeng Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah. Jadi statusnya di samping istri, beliau juga membantu Rasulullah ngajar santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan maaf ya, ini sekedar cerita dikit ngapunten Yai. Sayyidah Aisyah itu nggak tahu cocok karo putrine Kanjeng Nabi sing namine Sayyidah Fatimah Al-Batul. Gak tahu cocok. Soalnya Sayyidah Aisyah itu lek nyawang Sayyidah Fatimah itu ketok ibune. Ketok Sayyidah Khadijah. Ya cemburunya itu selalu muncul. Ini manusiawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mosok ya. Sayyidah Aisyah itu kalau manggil Sayyidah Fatimah, ya benatat thayyib, hei anake rondo.
Pernah satu ketika Sayyidah Fatimah dipanggil kayak gitu, nangis, madul neng Kanjeng Nabi. Abah, ana apa nduk? Bu Aisyah niku lho bah jahat. Lah apa nduk? Mosok kula diceluk, "He, anake rondo." Lho ngono iku karo Kanjeng Nabi gak dihibur. Sabar ya nduk, sabar, sampean sing sabar. Enggak. Malah diwurui carane mbantah. Lha iki lho, kiai kudu iso ngene iki. Malah diulangi karo Kanjeng Nabi. Wis ngene nduk ya. Sok meneh-meneh maneh lek sampeyan dikonokno ngono, lek adik sampean dilokno, "He, anake rondo." Jawaben ngene. Nggih, leres. Ibu kula dinikah Rasulullah, ancene wis rondo. Tapi Rasulullah nalika nikah kalih ibu kula, Rasulullah tasik Joko. Ana rondo kok dirabi Joko iki gak rondo kempling gak ngira. Lah sampeyan bener isek perawan dinikah karo Rasulullah, tapi Rasulullah nikah karo sampean kan wis duda wek. Malah diulangi bantah. Kiai kudu iso ngono ya. Dan ketidakcocokan itu ngapunten berlangsung sampai Sayyidah Fatimah sedo. Ketika Sayyidah Fatimah wafat, kan Sayyidah Fatimah itu keluarganya Kanjeng Nabi sing wafat pertama kali nyusul Kanjeng Nabi sebelum yang lain. 6 bulan sesudah wafatnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah wafat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nalika Sayyidah Fatimah wafat, semua istri Rasulullah yang masih hidup takziah kecuali Sayyidah Aisyah. Mboten derek takziah. Diprotes oleh sahabat Bilal. Wahai Bunda Aisyah, Sayyidah Fatimah wafat, yang lain pada takziah, jenengan kok enggak takziah sendiri? Apa jawaban beliau? Iki pelajaran nih, pelajaran. Artinya pelajaran, lek kadung rukun nih gak koyok rukune keluarga pondok. Tapi lek kadung benturan dahsyate gak koyok benturane keluarga pondok. Muga-muga pondok ini kita tetap rukun sampai anak putu. Lengge rukun nih gak koyok rukune pondok. Tapi benturan yo gak koyok benturane pondok. Pondok ini sadek benturan. Medeni wong. Sing kerah kiai padha kiai kok. Nek kerahe palikmu nih gak berefek, gak berdampak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, diprotes kalau sahabat Bilal, "Napa jenengan kok mboten takziah?" Jawabannya, "Ngene ya Bilal. Sayange Kanjeng Nabi nang aku, iki padha ambek sayange Kanjeng Nabi nang Fatimah. Cintanya Rasulullah kepadaku sama besar dengan cintanya Rasulullah kepada Fatimah. Lau kuntu badron fasyamsuha Fatimah, walau kuntu syamsan fabadruha Fatimah." Andaikan aku bulan, maka mataharinya adalah Fatimah. Andaikan aku matahari, maka Fatimah adalah rembulan. Lah srengenge ambek bulan niku gak oleh petuk. Waconda surat Yasin, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Dadi srengenge karo bulan iki gak oleh ketemu. Makanya kiai ku ya ana kiai srengenge, ana kiai bulan, terutama nek wayah pilkada ngene iki. Ya gak karah ketemu, angger pilkadane gorong mari. Bulan karo srengenge gak mungkin iso kumpul. Bulan niku iso kumpul karo lintang. Dadi bulane sing benter, puadang, lintange ketip-ketip. Dadi sing siji mendominasi, liyane ya mek ketip ngono. Ngapunten sedaya dzuriyae Mbah Yai Mustofa. Muga-muga diparingi rukun nerusno perjuangan nggih. Ampun. Jam 12 pisan. Diterusno mboten nih titik kas nggih. Nah, ini diantara kelebihannya ilmu pengetahuan, sehingga kalau sampean baca ayat
wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Gusti Allah mboten dawuh wa ya'muruna bil wujub wa yanhauna 'anil haram, mboten, tapi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa artinya al ma'ruf di sini? Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya anak-anak mengartikan memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran. Lah ngono sih. Ini santri aja mek ngono leh ngarteni. Al ma'ruf di sini dekat dengan satu urfan. Makanya lek cara santri biasanya lek maknani perkara kang kinaweruan baguse. Dekat juga dengan ma'rifah yang itu lebih ke arah ilmu pengetahuan. Misalnya umek dhewe gak ngatekno kok. Oke. Nah, dari pondok pesantren pula lahir tokoh-tokoh hebat, ulama-ulama hebat, bahkan ya kalau kita mau jujur, perintis dan pendiri negara ini adalah alumni pondok pesantren. Coba lihat pahlawan-pahlawan nasional itu rata-rata para ulama, rata-rata para kiai, pasukannya yang santri-santri. Halo, ada Pangeran Diponegoro, beliau namanya aslinya Abdurrahman, beliau hafidhul Quran, kiai besar dengan jumlah santri banyak, dan bahkan roto-roto pendiri-pendiri pondok pesantren itu mantan anggota laskare, anggota pasukannya Pangeran Diponegoro. Ada Kiai Mojo, kiai besar. Ada Ali Basya, kiai besar. Di Aceh ada Tengku Umar, kiai berjuang sak garwane, punya 2 istri, satu Bunyai Cut Nyakdin, satunya Bunyai Cut Mutia. Ada lagi Cut Tari, Cut Keke, Cut Meriska, itu Bunyai Mardut itu. Belum sempat jadi Bunyai udah keburu ketolak. Loh, kiai-kiai kok. Kiai-kiai. Mbah Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang kemudian akhirnya pecah menjadi perang 10 November, itu bisa mengkomando pasukan dari majelis. Jadi panglima perang mengomando dari majelis. Coba Mbah Yai Abbas Buntet di medan perang, di atas itu ada pesawat tempurnya sekutu, tentara sekutu, pesawat jet, pesawat tempur. Mbah Yai Abbas Buntet itu ambil sorban, diumet-umet no sorbannya, ceblok pesawatnya. Coba nek kaji subur sing ngumet no sorban, sirahe kesampluk. Maka sesungguhnya para ulama, para kiai dengan santrinya adalah pemilik kemerdekaan, pemilik negeri ini yang punya kewajiban untuk selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keheranan dari orang asing lagi itu ya, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, suku, adat istiadat, tradisi, budaya. Kita tahu Indonesia ini terdiri dari 17.504 pulau. Belum lagi sukunya ada 714 suku. Bahasa daerah ada, lali aku, 111 atau berapa? 1000, pokoknya akeh lah. Lali kok. Tapi kok bisa bersatu, utuh, minim konflik, itu berdasarkan penelitian. Mergo Indonesia itu sek ketunggon ulama, ketunggon kiai, dengan wadah yang namanya pondok pesantren. Coba dulu siapa yang pertama kali mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, Pancasila sebagai asas tunggal negara ini?
Apakah ormas-ormas yang mengatasnamakan dirinya ormas modern? Enggak. Apakah ormas-ormas yang katanya maju modern? Enggak. Yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas tunggal adalah kaum sarungan, kaum santri, pondok pesantren. Lesopo sing mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa. Dulu kalau sesuai Piagam Jakarta, sila pertama kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Justru para kiai yang merubah. Indonesia ini gak cuma wong Islam toh, ono agama liya, disederhanakan tanpa mengurangi esensi nilai dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai universal dari masing-masing agama diangkat ke permukaan. Halo? Dengan falsafah Pancasila yang menyatukan bangsa Indonesia, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan, berkeadilan sosial. Sekali lagi, nilai universal dari masing-masing agama diangkat ke permukaan. Kemudian setiap pemeluk agama bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, taat pada undang-undang dan tidak harus mengagamakan undang-undang. Maka Indonesia bisa bersatu hingga saat ini. Alhamdulillah. Ini. Jadi kalau ditanya soal nasionalis, lo jangan ditanya. Santri itu punya jiwa nasionalis ket mulai biyen wisan. Wis ket mulai biyen. Oleh karena itu, udah jam 11:30. Dilanjut gak? Oke, tak tambahi titik aja, ndak usah akeh-akeh. Sedikit saja, ndak usah akeh-akeh. Soalnya saya habis ini harus ke Madura. Mulai ada dikit-dikit acara, cuman yo gak wani, belum berani terbuka. Ya bagaimanapun kita harus tetap taat pada aturan, masih harus taat pada aturan. Nah, jamaah sekalian, pada poinnya warisan pondok pesantren dari para ulama ini mudah-mudahan ke depan mampu melahirkan tokoh-tokoh yang solih-solihah, tokoh-tokoh yang selalu membawa perbaikan untuk agama, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih Tarbiyatut Thalabah, pesantren yang kualitasnya insya Allah sudah diakui dan melahirkan banyak alumni-alumni yang sudah memperjuangkan agama di berbagai daerah. Mudah-mudahan pengasuhnya, seluruh pengurus yayasannya, asatid-asatidnya diberikan kekuatan zahiran wa batinan, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan untuk terus memperjuangkan agama Allah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Muga-muga kabeh santri-santri ini oleh barokah. Sampean jangan pernah meremehkan barokah, walaupun kelihatannya kasat mata, walaupun kelihatannya barokah itu seakan-akan nggak ada, tapi jangan ditanya, wong pesantren ini pancen gone barokah. Saya pernah mikir, opo yo santriku kok oleh barokah, padahal santri itu makhluk aneh. Santri itu padahal punya kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Karena sulit ditinggalkan, akhirnya sekalian dirangkul jadi budaya. Namanya ngasap. Memang seorang kiai ini mulang nenggone masjid pas nerangno bab tahrimul ghosab. Al ghosabu utawi ghosab iku minal kabairi. Tetep setengah sangking jumlahi piro-piro dosa gede. Jadi para santri ngasap iku ya dosa gede. Nggih. Habis ngajar kiai ini mudun sandale hilang. Lho ngono ku santri sing ngasap sandale kiai mulih iso dadi juragan sandal. Subhanallah. Barokah pancene. Pancene nggone barokah sesuatu yang piye kadang-kadang enggak nalar. Mulane sampean sing telaten nanggone pondok, nek janji urung lulus, urung dinyatakan lulus, urung diijini karo Rama Yai, urung diridani karo Rama Yai, aja mulih dhisik. Nggih?
Nggih. Soale ridane kiai niku penting. Walaupun ilmumu sundul langit, pinter sampai iso nggeraji entut. Nggeraji angin wis umum. Tapi nek gak oleh barokah, nek gak oleh ridane kiai, muspro ilmumu. Ilmumu sia-sia. Pun ngoten mawon. Waktune wis jam 11:30. Terusno adik-adik lek sekolah, terusno leh nuntut ilmu digabung dengan nilai pengabdian yang itu insya Allah akan melahirkan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.